Di kasus kali ini Ririn Anggara mau bawain tentang cerita seorang wanita yang bisa membuat para pria menuruti kemauannya termasuk menghabisi seseorang. Seorang wanita yang memang bukan wanita biasa bernama Nur Lutfiah, anak dari seorang terpandang di daerahnya. Dari dulu Nur Lutfiah ini memang hidup dengan berkecukupan. Anak orang terpandang dan juga ulama di daerahnya yang bernama Nur Ghazali almarhum. Seorang ulama yang cukup terkenal dan juga cukup banyak pengikutnya. Meski sang ayah seorang ulama dan banyak pengikutnya serta punya jemaah yang banyak, namun nampaknya Nur Lutfiah tak mengikuti jejak sang ayah. Nur Lutfiah sendiri bekerja di perusahaan swasta, bahkan dengan pergaulannya Nur Lutfiah cukup lama bekerja di perusahaan itu. Si Nur Lutfiah ini bekerja di salah satu perusahaan sebagai karyawati di daerah Jakarta Utara, Kelapa Gading. Di perusahaan kargo kapal untuk banyak produk dengan bos bernama Sugianto. Menurut pegawai di perusahaan itu, Sugianto adalah bos yang baik bahkan perhatian kepada seluruh karyawannya. Sugianto bos mereka pun cukup dekat dengan para pegawainya, mengingat perusahaan itu bukanlah perusahaan besar meskipun dengan laba yang cukup besar. Perusahaan itu cuma punya 5 pegawai termasuk salah satunya Nur Lutfiah. Nur bekerja di awal perusahaan tersebut berdiri yaitu di awal tahun 2012. Nur sendiri mengurus keuangan pajak perusahaannya. Di awal memang tak pernah ada masalah hingga akhirnya suatu hari ada pihak pajak datang yang menagih uang pajak telat beberapa tahun kepada Sugianto. Sugianto yang cukup kaget karena selama ini dirinya membayar pajak, bahkan semua sudah diatur oleh akuntannya yaitu Nur. Mendapat surat teguran dari petugas pajak, Sugianto yang yakin kalau Nur menggelapkan pajak langsung ngamuk dan meminta penjelasan kepada Nur. Bahkan dirinya pun meminta pertanggungjawaban dari Nur. Kalau Nur tak mau bertanggung jawab akan melaporkan kepada pihak yang berwajib atas kesalahan Nur yang ternyata menggelapkan pajak perusahaan. Merasa dirinya salah namun tak mau masuk penjara, Nur Lutfiah bukannya mengganti uang perusahaan yang digelapkan senilai 1,8 miliar, namun ternyata dirinya mengambil jalan lain. Nur Lutfiah berencana untuk menghabisi Sugianto dengan apapun caranya agar dirinya tak membayar uang 1,8 juta yang digelapkan. Nur Lutfiah sendiri adalah seorang janda, namun belakangan beberapa tahun lalu Nur Lutfiah sudah menikah siri dengan pengikut sang ayah yaitu Maman. Nur sendiri meminta kepada Maman untuk dicarikan pembunuh bayaran untuk membunuh bosnya dengan alasan si bosnya ini kerap jahat kepada dirinya, kerap menghina, bahkan merayu. Tak hanya itu, si bos juga pernah menyuruh Nur Lutfiah membuka hijab dan memakan daging babi. Entah benar apa enggak, namun pernyataan si Nur ini nampak dibuat-buat, tetapi nampaknya Maman pun percaya. Meski percaya namun nampaknya saat itu Maman tak bisa melakukan apa-apa, dirinya tak mau terlibat bahkan takut dengan rencana dari sang istri siri. Beberapa bulan masih seperti biasa namun nampaknya Nur lagi-lagi ngoceh kepada Maman dan meminta pertolongan kepada Maman hingga akhirnya kali ini Maman pun ambil tindakan. Maman datang ke salah satu tempat yang memang perkumpulan acara, tempat ulama-ulama kumpul yang juga dulu pengikut dari Nur Ghazali. Menurut si Maman kali ini dirinya mengikuti sang istri siri karena Nur mengungkapkan kalau ini adalah perintah dari sang ayah Nur Ghazali, ulama yang dihormatinya. Tak hanya itu, Maman pun mengajak kawan-kawannya dan menyebutkan kalau ini adalah perintah dari sang ulama almarhum. Mengingat ini adalah perintah ulama besar, akhirnya Maman pun mengiyakan dan siap mencarikan pembunuh bayaran untuk istri-istrinya ini. Bahkan masih menurut si Nur, dirinya sudah menyiapkan uang 220 juta kepada siapapun yang akan bisa menghabisi bosnya. Serius dengan keinginannya ini, bahkan Nur pun sudah langsung mentransfer kepada Maman senilai 100 juta. Nur mengungkapkan dirinya ingin secepatnya menghabisi bos yang sudah melakukan penghinaan terhadap dirinya baik secara personal maupun secara agama. Tak lama Maman pun menemui teman-temannya yang juga ulama dari ulama Nur Ghazali. Maman bercerita kepada teman-temannya kalau anak Pak Ustadz memang kini tengah mencari seseorang untuk menghabisi bosnya. Karena akidah dan kehidupan anak ulama besar ini diganggu oleh bosnya. Tak lama, orang-orang itu pun nampak setuju begitu saja demi menghormati ulama besar yang memerintahkan. Ada Insinyur Arba'in, Rosidi, Dedi dan juga Syahrul. Pembicaraan dilakukan di hotel di daerah Jakarta Selatan.
yang menjelaskan bahwa anak Kiai butuh menghabisi seseorang dan perintahnya langsung dari Kiai almarhum lewat mimpi hingga akhirnya mereka pun semua setuju. Beberapa hari kemudian mereka kembali bertemu di Hotel Ciputra. Tak lama Maman pun ke rumah Nur, istri sirinya di Cibubur untuk memastikan lagi. Setelah semua pasti, Maman mengajak Nur bertemu dengan yang lainnya di Hotel Ciputra. Di sanalah juga saat mereka bertemu, bahkan Nur kesurupan menjadi ayahnya yaitu almarhum Noel Ghazali, ulama besar. Langsung memerintahkan kepada semuanya untuk menghabisi Sugianto, bos Nur yang memang sudah selama ini mengganggu Nur. Mereka pun nampak percaya saat Nur kesurupan. 10 Agustus tahun 2020, Maman dengan yang lainnya pun pergi ke kantor Nur. Saat itu Nur bekerja seperti biasanya, namun Maman dengan teman-temannya hanya melihat kondisi kantor di Ruko Kelapa Gading yang diintai mereka untuk melihat keseharian Sugianto sebagai bos dari Nur. Saat itu Maman meminta Rosidi menjadi petugas pajak dan saat Sugianto keluar minta langsung dihabisi. Insinyur Abain pun memberi ide untuk membawa tali dan kapak golok di dalam mobil. Keesokan harinya 11 Agustus semua terjadi, diawali dengan Rosidi yang menelpon mengaku dari kantor pajak dan mengajak bertemu kepada bos Nur yaitu Sugianto. Sugianto yang saat itu menerima telepon pun langsung berkata mau demi konsultasi pajak kantornya. Para pelaku mulai berpikir ragu dengan alat yang diidekan di awal yaitu golok dan kapak. Mereka berpikir lebih gampang dengan menggunakan senjata api. Namun mereka juga bingung gak tahu senjata api dari mana hingga akhirnya Insinyur Arbain mengaku dirinya punya senjata api yang dibeli beberapa tahun lalu untuk jaga-jaga. Kebingungan terjadi lagi saat memang ada senjata api, mereka tak tahu siapa yang bisa mengeksekusi, siapa yang bisa mendor Sugianto. Insinyur Arbain kemudian menelepon seorang jemaat yang memang juga mengenal Nur Ghazali bernama Diki yang berada di Bangka. Saat di awal diajak, si Diki ini menolak dengan alasan dirinya tak mau terlibat hal seperti ini. Namun Diki pun menyebutkan dirinya akan istikharah dulu. Benarkah dirinya diridoi untuk melakukan pendoran ini atau dirinya memang gak boleh? Ada yang aneh, kebesokan harinya Diki langsung menelpon Insinyur Arbain dan menyebutkan kalau dirinya bersedia mendor karena ini adalah perintah dari ulama besar yaitu almarhum Nur Ghazali. Keesokan harinya Diki pun langsung datang dari Bangka ke Jakarta dan langsung bergerak. Membeli sepeda motor bekas, Diki langsung diajak ke Kelapa Gading ke tempat kantor Sugianto. Tanggal 13 Agustus 2020 di hari itu juga mereka berencana mendor Sugianto. Maman sudah mengambil alih dari subuh sudah koordinasi di Kelapa Gading. Insinyur Arbain sempat memberi uang kepada Sahrul dan juga Diki untuk kabur usai pendoran. Bahkan mereka janjian di salah satu masjid di Tangerang usai pendoran dilaksanakan. Sesampainya di kantor ternyata kantor masih tutup. Diki dan Sahrul menunggu hingga mampir ke pom bensin dan sholat duha. Setelah itu kembali ke Ruko Sugianto. Lama gak kunjung datang hingga akhirnya jam 12.45 Sugianto keluar dari kantor dan langsung didatangi Diki yang langsung mendor 3 kali. Diki mendor tepat di punggung, kepala, bahkan di kaki Sugianto yang langsung lemas tak berdaya didor di kantornya sendiri. Diki pun langsung lari tancap gas dengan motornya ke Kampung Ular dan lepas semua baju yang dipakai saat melakukan pengaksi dor itu. Melepas semua baju yang dipakai saat dirinya melakukan aksinya. Setelah itu Diki memberikan kepada Sahrul, langsung lari naik taksi ke masjid di Tangerang, tempat dirinya janjian dengan Insinyur Arbain. Sementara si Sahrul sendiri langsung ke rumah Insinyur Arbain untuk menjemput Insinyur dan juga menyembunyikan senjata api yang dipakai saat melakukan. Setelah aksi selesai, Maman pun langsung memberikan uang 100 juta kepada Diki dan menyebutkan kalau besok Insinyur Arbain akan memberikan 100 juta lagi kepada Diki. Karena semuanya berencana bertemu di Masjid Tangerang usai melakukan pendoran, akhirnya setelah Insinyur Arbain pun dijemput Sahrul dan juga Diki langsung datang dengan taksinya, kemudian Maman juga sudah ada di masjid tersebut. Mereka langsung merayakan dengan mengobrol tentang kejadian tadi. Usai ngobrol, mereka pun pulang ke kota masing-masing. Berbeda dengan mereka yang bahagia karena rencana ini sukses, di kantor Sugianto berbeda. Satpam yang melihat Sugianto terkulak lemas di depan kantornya sendiri langsung mendatangi Sugianto dan langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Sugianto yang langsung dilarikan ke rumah sakit nampaknya tak bisa bertahan, dirinya meninggal di tempat. Pihak kepolisian yang datang ke TKP langsung interogasi, bahkan langsung melihat CCTV dengan jelas ada 2 sketsa pelaku pendoran. Polisi juga menginterogasi keluarga, bahkan pegawai Sugianto yang termasuk Nur.
Saat diinterogasi tiba-tiba si Nur ini kemasukan roh Sugianto dengan menyebutkan kalau dirinya yaitu Sugianto didor oleh saingan bisnisnya. Saat itu polisi hanya menganggap biasa saja meski saat itu keluarga Sugianto menyebutkan Sugianto tak punya musuh, namun tetap pihak kepolisian masih meraba-raba. Saat di pemakaman Sugianto di San Diego Hill, Nur kembali kesurupan dan tetap dengan omongannya yang menyebutkan kalau dirinya adalah Sugianto dan dibunuh oleh saingan bisnisnya. Pihak kepolisian kini mulai curiga dengan Nur yang 2 kali kesurupan di tengah acara besar bahkan saat ada polisi. Polisi pun kini langsung menginterogasi Nur dan saat ditanyai, Nur nampak gelagapan. Pertanyaan polisi dengan jawaban nampak berbeda-beda, membuat polisi yakin ada yang tak benar. Mendapat desakan dari pihak kepolisian, akhirnya Nur pun nampak tak bisa bicara apapun. Dirinya mengaku adalah dalang dari pembunuhan kepada bosnya sendiri Sugianto. Nur pun akhirnya membicarakan motifnya karena dirinya ketahuan menggelapkan uang pajak senilai 1,8 miliar. Bahkan tak ragu Nur pun mengungkapkan siapa saja pelaku pendoran yang diperintahkan oleh dirinya. Tak butuh waktu lama lagi pihak kepolisian langsung mendatangi semua pelaku yang ditempat di banyak tempat berbeda. Bahkan saat itu para pelaku kaget mendengar Nur bohong kepada mereka. Nur yang tak pernah kesurupan hanya mengada-ngada karena dirinya ketahuan melakukan penggelapan pajak. Nur dan Maman CS pun akhirnya diadili dihukum hingga hukumannya beragam, ada yang 12 tahun hingga 20 tahun. Nur sendiri mengaku dirinya menyesal melakukan semua perbuatan ini. Bahkan para pegawai mengaku kaget tak menyangka Nur bisa melakukan hal ini.